sahabat Nabi yang diberikan julukan sang pencari kebenaran. Dalam kitab Rijalun Haular Rasul, sahabat ini viral karena idenya yang cemerlang ketika dalam perang Khandaq. Sahabat ini bernama Salman Al-Farisi. Salman yang berasal dari Faris, dari Persia. Salman adalah orang yang lahir di Persia, besar di Persia, dan ayah ibunya adalah seorang pembesar, menyembah api karena mereka beragama Majusi. Tapi kemudian Salman kurang puas dengan apa yang ia yakini. Ketika datang rombongan dari Suriah dan mereka adalah orang-orang Nasrani, maka diam-diam Salman kabur dari rumahnya dan mengikuti rombongan Persia ini, dan kemudian dia masuk ke dalam agama Nasrani. Kemudian dia hidup dengan seorang pendeta, sampai-sampai sang pendeta mengatakan, Salman, nanti akan datang nabi terakhir. Ciri-cirinya 3 yang paling mudah diketahui. Pertama, dia punya tanda hitam di antara leher dan bahunya. Ada tanda hitam. Kalau kata orang Jawa itu ada tonya, ya, ada tanda hitam di sininya. Tanda yang kedua, dia tidak makan sodakoh. Jadi kalau dikasih sedekah dia nggak bakalan makan. Yang ketiga, dia makan hadiah. Jadi kalau diberi hadiah dia makan. Itu ciri-ciri nabi terakhir. Maka nanti kalau aku wafat, kau mengelananya, carilah dia di sebuah wilayah yang dia berada di antara 2 bebatuan, maksudnya 2 bukit bebatuan, dan di tanah yang subur yang penuh dengan pohon-pohon kurma. Ternyata ada 2 tempat di situ, Pak, di mana ada ada pohon kurma dan diapit oleh 2 bebatuan. Yang pertama Khaybar, yang kedua Madinah. Makanya orang-orang Yahudi itu ngumpul di Khaybar karena mereka menyangka nabi terakhir itu berada di Khaybar. Ternyata tidak di Khaybar. Akhirnya mereka pindah ke Madinah karena Madinah mirip kondisinya seperti Khaybar. Maka begitu sang pendeta wafat, Salman mencari tempat yang disebutkan tadi. Di tengah perjalanan bertemulah dengan Yahudi Khaybar. Maka Salman mengatakan, aku mencari seorang nabi terakhir. Adakah kalian yang mau membawaku ke tempat itu? Maka Yahudi Khaybar mengatakan, bisa kami bawa, dengan syarat kau berikan sesuatu kepada kami. Maka Salman mengatakan, baiklah, kambing-kambing dan sapiku ini boleh buat kalian, asal tunjukkan saya ke tempat nabi itu berada. Maka diambillah kambing-kambing Salman dan sapi-sapinya. Dibawalah Salman ke Khaybar. Sampai di Khaybar dijual Salman. Ya, itulah Yahudi. Udah dia ambil hartanya, orangnya dizolimi juga. Setelah Salman gak punya apa-apa, dijual dia di pasar Khaybar. Akhirnya ada seorang dari Madinah yang membeli Salman. Walaupun dia sempat dibeli oleh orang Khaybar, akhirnya dia dibeli oleh orang Madinah. Sampai di Madinah, dia mendengar tuannya itu ngobrol tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diam-diam Salman mendengarkan. Akhirnya secara diam-diam Salman mencari Nabi ini. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menguburkan jenazah dan beliau turun ke liang lahat untuk menguburkan jenazah itu, maka Salman berusaha melihat tanda kenabian yang ada di sini Nabi itu, ya. Tapi karena kancing Nabi tertutup nggak kelihatan. Tapi Salman berusaha melihat sehingga Rasulullah tahu. Maka dibukalah beberapa kancing oleh Nabi.
Jadi kancing Nabi dibuka sehingga leher beliau agak terbuka. Maka terlihatlah tanda hitam di sini, yakni tanda kenabian. Maka Salman sudah melihat tanda itu dan Rasulullah sengaja membukanya. Hari-hari berikutnya Salman datang membawa korma kepada Rasulullah dan para sahabat. Ini korma sedekah dari Fulan bin Fulan. Maka Rasulullah mengatakan, makanlah kalian, aku tidak makan sedekah. Maka tanda yang kedua Salman sudah mengetahui. Maka beberapa hari kemudian Salman membawa korma hadiah. Maka Salman mengatakan, ini hadiah dari Fulan bin Fulan, makanlah. Maka di situ Nabi ikut makan, ya, sahabat ikut makan. Sehingga Salman mengatakan, Andalah orang yang selama ini aku cari. Berdasarkan keterangan dari pendeta yang ada di Suriah, ciri-ciri 3 itu ada pada Anda. Apakah Anda Nabi terakhir? Maka Rasulullah menyatakan iya. Akhirnya Salman masuk Islam. Dia bersyahadat. Nah, ketika terjadi perang Badar, Salman tidak bisa ikut. Kenapa? Dia statusnya budak. Seorang budak tidak boleh dia ikut pertempuran kecuali seizin dengan tuannya. Bahkan dia boleh tidak sholat Jumat kecuali dia diizinkan oleh tuannya. Ketika perang Uhud, dia juga tidak bisa ikut karena statusnya sebagai seorang budak. Maka dia sedih. Begitu sebelum terjadi perang Khandak, Salman datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin selalu ikut dalam pertempuran bersama Anda. Saya adalah orang yang merdeka, tapi Yahudi laknatullah alaih itulah yang menjual saya kepada orang-orang di Khaybar. Bisakah Anda membantu saya? Maka Rasulullah mengatakan, katakan kepada tuanmu bahwa engkau akan membebaskan dirimu dengan membayar tebusan. Maka akhirnya dia izin kepada tuannya dan tuannya mengizinkan. Boleh dengan syarat kau membayar beberapa puluh dinar. Maka Rasulullah mengumpulkan para sahabat untuk mengumpulkan dana untuk membebaskan Salman Al-Farisi. Maka akhirnya Salman dibebaskan dari perbudakan dengan membayar kepada tuannya.